Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo Nugroho dengan NIM 67 2021 077. Nama saya Sebastian Gunawan, NIM 67 2021 085. Is on the top. Hello world! In today's video, we are going to understand how a processor stores multi-byte data in memory. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses menyimpan data multibyte dalam memori. For that, let's consider a linear model of the memory. Here, the lowest address is on the top and subsequent higher addresses are added one below the other. This is as per the usual convention. Mari pertimbangkan model linear dari memori di mana alamat terendah itu berada di bagian atas dan alamat yang lebih tinggi itu ditambahkan di bawahnya sesuai dengan konvensi biasa. Jadi dimulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Gitu. Now, each location in the memory can hold 8 bits or 1 byte of data. So, if your data is of 1 byte only, then it can be stored in any location and retrieved easily for future access. There is no confusion about this. Nah, setiap lokasi dalam memori itu dapat menampung 8 bit atau 1 byte data. Jadi data Anda, jika misal datanya itu cuma ada 1 byte aja, itu dapat disimpan di lokasi manapun dan dapat diakses dengan mudah di masa depan. Karena kalau cuma satu ya satu aja, nggak perlu mikirin dari paling besar ke paling kecil atau dari paling kecil ke besar, karena cuma satu aja, jadi lebih mudah diakses. However, consider this example of multi-byte data. So how should we order the bytes in this case such that we are able to retrieve the number correctly every single time as required? Nah, namun dipertimbangkan contoh dari multiple byte. Bagaimana seharusnya kita menyusun byte dalam kasus ini agar kita dapat mengambil nomor dengan benar setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam kasus ini tuh gimana caranya kita mengaturnya agar ketika kita mengambilnya itu datanya sesuai dengan urutan seperti ini. First of all, each digit in this number occupies 4 bits or 1 nibble. Thus, 2 digits form a byte. Here, 12 is the most significant byte or MSB and 78 is the least significant byte or LSB. Now, if we store that pertama-tama setiap digit itu dalam angka kita menempati 4 bit atau 1 nibble dan dua digit itu membentuk 1 byte. Nah, di sini 1 2. Jadi kalau misalnya cuma angka 1 doang itu 1 nibble cuma 4 bit aja. Sedangkan kalau misalnya 1 2 itu 8 bytes. 8 bit atau 1 bytes. Nah, ini 1 2 itu merupakan 1 2 itu merupakan signifikan, byte paling signifikan atau MSB, sedangkan 78 itu merupakan byte paling tidak signifikan atau LSB. Jadi yang paling awal itu merupakan byte, MSB, sedangkan yang paling akhir itu LSB or LSB. Now, if we store, that is the processor stores the MSB or the big end of the data in the first or the lowest address of the memory, then such a byte order is known as big endian. Conversely, if we store the LSB or the little end first, then it is referred to as little endian byte order. Thus, sekarang jika kita menyimpan MSB atau big end dari data di alamat memori pertama atau terendah, maka urutan byte tersebut dikenal dengan istilah big endian. Sebaliknya, jika kita menyimpan LSB atau little end terlebih dahulu, itu disebut sebagai little endian. Jadi
Kalau misalnya kita urut dari eh, MSB atau yang paling besar itu tuh nanti bakal disebut sebagai eh, big endian, jadi urut dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau misalnya sebaliknya itu baru disebut sebagai little endian. Processors can either be big endian or little endian in their architecture. Now, we don't come across these words, that is, big endian and little endian, in our usual day to day communication. So, we'll have a look at a brief history on how these terms found their way in the world of computing. But that'll be covered in a while. So, continue watching the video until the end. And now, let's have a quick look at some of the advantages associated with big endian byte order. Nah, dengan demikian prosesor dapat menjadi big endian atau little endian dalam arsitektur. Kita tidak sering menggunakan istilah big endian dan juga little endian dalam komunikasi sehari-hari. Jadi mari kita lihat sejarah singkat bagaimana istilah-istilah tersebut masuk ke dalam dunia komputasi. Jadi kita kan nggak sering mendengar kata big endian atau little endian dalam sehari-hari, tapi kenapa kok bisa itu masuk ke dalam dunia komputer? Kita coba lihat sejarahnya. Was or is used in early mainframe computers made by IBM. It is also used in Motorola 68K and in PowerPC, and basically most of the RISC processors are big endian. And by the way, I have explained the differences between RISC and CISC processors in a separate video on this channel, and the link to that is in the description below. So ensure that you've checked that one out as well. Alright, coming back to this one. One of the most obvious advantage of big endian is that it is also the natural way in which we write things. Nah, big endian itu digunakan dalam komputasi mainframe. Right. Seperti yang dijelaskan tadi di sini. Nah, yang awalnya itu dibuat oleh IBM, ini juga digunakan dalam Motorola 68K dan juga PowerPC. Dan pada dasarnya sebagian besar prosesor adalah big endian. Nah, salah satu keuntungan paling jelas dari big endian adalah bahwa ini juga merupakan cara alami kita menulis hal-hal. Jadi kan kalau misalnya kita nulis Latin biasa kan juga dari kiri ke kanan. Nah, itu karena itulah kita juga lebih familiar dan juga lebih mudah memahami dengan menggunakan big endian. Karena kan big endian juga urut dari kiri ke kanan. Nah, sepertinya ketika kita menulis pada huruf Latin biasa. Coming back to this one. One of the most obvious advantage of big endian is that it is also the natural way in which we write things. We write the MSB of any given number first on the left hand side and LSB in the end on the right hand side. So if you ever look at the hex dump of a computer, then it would be easier to decipher the data which is represented in big endian order. Also, the moment you access the MSB first, you get a rough estimate of the number. For example, if the number is say 5050, the MSB makes it clear that the number is approximately 5000. Nah, penulisan MSB di sisi kiri atau di awal tadi dan juga LSB di sisi kanan atau di paling akhir. Nah, jadi jika Anda pernah melihat heksadesimal dari komputer, maka akan lebih mudah untuk menafsirkan data yang dipresentasikan dalam urutan big endian. Saat Anda mengakses MSB terlebih dahulu, Anda mendapatkan perkiraan kasar angka tersebut. Sebagai contoh, jika angka tersebut merupakan 5050, MSB membuat jelas bahwa angka tersebut itu sekitar 5000-an. Nah, karena jadi di sini karena bentuknya itu MSB, jadi dibaca dari awal. Karena di sini itu MSB, jadi kita bisa memperkirakan ada berapa angka di belakangnya ini. Nah, karena itulah kita bisa mengetahui bahwa datanya itu sekitar 5000-an gitu. Deciphering the sign of an integer also becomes simpler with big endian, as sign bit is the first bit in the most significant byte. Little endian also has its own set of advantages,
And that is the reason why it is used in Intel processors like x86 in AMD, which means most of our personal computers use little endian. This byte order is preferred due to the ease that it provides in certain operations. For example, Nah, keputusan mengenai tanda bilangan seperti 5000 tadi itu juga menjadikan lebih sederhana dengan big endian karena sign bit adalah bit pertama dalam byte paling signifikan. Jadi sign bit itu merupakan bit paling pertama dalam MSB, dalam MSB. Nah, terus little endian juga memiliki, nah di sisi lain little endian itu juga memiliki keuntungannya tersendiri. Itulah sebabnya mengapa itu digunakan dalam prosesor Intel, which means Intel most of our dan juga AMD. Intel x86 di AMD, yang berarti sebagian besar komputasi pribadi itu menggunakan little endian. Jadi kebanyakan komputer pribadi itu menggunakan little endian. Urutan byte itu lebih disukai karena kemudahan yang diberikannya dalam beberapa operasi tertentu. Jadi little endian itu juga memiliki kelebihan tersendiri. of our personal computers use little endian. This, for example, on paper, addition and subtraction is usually done by considering the LSB or the value at the right-hand side first. This is done so that we can add the carry, which is generated by the addition of rightmost digits to the left side digits. Now, in case of little endian system, the processor fetches the first 8 bits, which is nothing but LSB, and adds it to the first byte, LSB again, of another number. While this Nah, sebagai contoh, pada penjumlahan dan pengurangan biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan LSB atau less significant byte atau nilai di sebelah kanan terlebih dahulu. Ini dilakukan agar kita dapat menemukan carry yang dihasilkan oleh penambahan digit paling kanan ke digit ke sebelah kiri. Sekarang, dalam sistem little endian, prosesor mengambil 8 bit pertama yang tidak lain adalah LSB dan menambahkannya ke byte pertama yang juga merupakan LSB di angka lainnya. Jadi artinya kita bakal menambahkan ini dan juga data ini. Is in progress, the processor simultaneously fetches another byte, which is the preceding one. So this parallelism or pipelining results in faster operation speeds. In case of big endian system, the processor may have to fetch the bytes in reverse order, which can make the operation time-consuming. Now consider a number which is stored using 32 bits, and say you are interested in accessing just the non-zero part. In this case, it'll be nothing but the LSB of the number. So, this operation can be done quickly in a little endian processor as LSB is the first byte. Nah, sementara penambahan itu sedang berjalan, prosesor secara bersamaan mengambil byte lainnya yang mendahulunya. Jadi paralelisme dan juga pipelinisme itu menghasilkan kecepatan operasi yang lebih tinggi. Pada sistem big endian, prosesor mungkin harus mengambil byte dalam urutan terbalik yang dapat membuat waktu operasi menjadi lebih lama. Sekarang bayangkan sebuah angka yang disimpan menggunakan 32 bit dan katakanlah Anda tertarik untuk mengakses hanya bagian 00-nya. Dalam hal ini akan menjadi tidak lain halnya LSB dari angka tersebut. Jadi kalau misalnya dalam operasi matematika kurang lebih seperti ini tadi, menggunakan big endian itu juga sebenarnya bisa, tetapi bukanlah ide yang bagus karena sama aja kita harus membaca dari paling bawah. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Of using little endian. Usually, as a high-level language programmer, you need not be concerned about Operasi ini endianness, dapat as you are dilakukan dengan rarely cepat dalam exposed. prosesor little endian karena least significant byte adalah byte pertama. Ini adalah keuntungan lain dari menggunakan little endian.
sebagai pemrogram bahasa tinggi, tak perlu khawatir tentang endianness karena jarang terpapar. Dan semua akan berfungsi dengan baik selama elektronika di bawahnya konsisten. Yang berarti urutan yang sama diikuti sepanjang waktu. Namun, perlu berhati-hati terhadap endianness saat ingin mentransfer data antara dua atau lebih sistem, karena mereka mungkin tidak menggunakan endianness yang sama. And it all works fine as long as the electronics underneath is consistent, which means the same order is followed throughout. However, you'll need to be mindful of endianness when you want to say transfer data between two or more systems, because they may or may not be using the same endianness. Thus, in order to maintain consistency, there'll be a need to add a layer Jadi, of untuk software menjaga which converts konsistensi, from one perlu ditambahkan lapisan perangkat lunak yang mengonversi dari satu jenis endianness ke endianness yang lain. Secara dasar, untuk tujuan komunikasi, Anda perlu melakukan pertukaran byte. type of endianness to another. Basically, for communication purposes, you'll need to perform swapping of bytes. I remember transferring data between a microcontroller and a Bluetooth low energy device. So, most of the Bluetooth low energy firmware utilizes little endian byte order. Thus, if I had to say Saat transfer 1, mentransfer 2, 3, data 4 antara as a value of microcontroller dan characteristic, perangkat Bluetooth low energy, sebagian besar firm Bluetooth low energy menggunakan little endian byte order. Jadi, jika harus mentransfer 1 atau 2, 3, 4 sebagai nilai karakteristik, maka dalam istilah little endian harus mentransfer 3, 4, 1, 2. Jadi harus menulis fungsi kecil yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. then in terms of little endian, I had to transfer 3, 4, 1, 2. So obviously you'll have to write a small function which does the job for you. Now in case of internet, which is a vast network of computers, big endian byte order is used as a Sekarang, standard. dalam kasus Thus, internet yang big merupakan jaringan besar komputer, big endian byte order digunakan sebagai standar. Oleh karena itu, big endian sering dikenal sebagai network byte order. Jadi di internet, setiap kali komputer little endian melewatkan data melalui jaringan, itu mengonversi data ke network byte order dan menerima konversi data kembali ke representasi aslinya. Big endian is often known as network byte order as well. So, on the internet, whenever a little endian computer passes the data over the network, it converts it into network byte order. And while receiving it, it converts the data back to its own native representation. Also, you need to be familiar with the endianness while developing and debugging Anda hardware juga and perlu mengenal low-level firmware. NNS saat mengembangkan dan melakukan debugging perangkat keras dan firmware tingkat rendah. Bahkan, berbagai jenis file juga menggunakan endianness yang berbeda, sehingga dalam kasus ketidaksesuaian urutan byte mesin dan jenis mesin, aplikasi yang digunakan untuk melihat file harus membalikkan urutan byte sesuai dengan yang digunakan dalam sistem. Even different file types use different endianness. Thus, in case of mismatch of byte order of the machine and the file type, the application which is used to view the file must reverse the byte order as per the one that is used in the system. I feel life would have been much easier if there was Sebenarnya only hidup one akan jauh lebih universally mudah jika accepted. hanya ada satu cara yang diterima secara universal untuk menyimpan byte, baik itu big endian atau little endian. Hal ini akan menghemat kita dari banyak komplikasi yang tidak perlu dan mempercepat proses pembelajaran. Namun, perusahaan semikonduktor memilih endianness secara sewenang-wenang dan hingga saat ini mereka mengikuti urutan byte yang sama untuk menjaga kompatibilitas mundur. Way of storing the bytes, that is either big endian or little endian. It would have saved us from a lot of unnecessary and time-consuming complications, and we would have got one less thing to study. But semiconductor companies chose the endianness arbitrarily, and till date they follow the same byte order to maintain backward compatibility. Thus, it is unlikely that we'll ever have a standard way of doing things. The only thing that we can provide
say if we are dealing with Indian-ness related Oleh karena tasks, itu, our kemungkinan besar consistency in our kita tidak akan pernah memiliki cara standar untuk melakukan hal-hal ini. Satu-satunya hal yang bisa kita berikan terutama dalam tugas-tugas terkait Indian-ness adalah konsistensi dalam desain dan dokumentasi yang jelas untuk menghindari kebingungan. our designs and clear documentation to avoid any confusion. Now, before I wind up this video, let's look at the origin of both these words, that is, Little Endian and Big Endian. They were first used by Jonathan Swift in his novel titled Gulliver's Travels. Here, a political group that broke their boiled eggs at the big end Di were sini, known as kelompok Big politik Endian. yang memecahkan telur rebus mereka di ujung besar dikenal sebagai Big Endians dan memberontak terhadap Raja Lilliputian yang membuat subjeknya memecahkan telur mereka di ujung kecil. Dan dengan jelas, mereka dikenal sebagai Little Endians. Meskipun pertengkaran ini tidak memiliki arti yang jelas, kata-kata ini kemudian ditemukan dalam artikel berjudul On Holy Wars and a Plea for Peace yang ditulis oleh ilmuwan komputer Danny Cohen pada tahun 1980, dan itulah bagaimana istilah-istilah ini diperkenalkan dalam dunia arsitektur komputer. Indians, and they rebelled against a Lilliputian king who made his subjects break their eggs at the little end. And thus, obviously, they were known as Little Endians. Completely meaningless squabble. But from there, these words found their way in an article titled On Holy Wars and a Plea for Peace, which was written by computer scientist Danny Cohen in 1980. And that's how these terms were introduced in the world of computer architecture. So, that's it for today. I hope you found the video useful, and if you did, Oke, begitulah dari video ini. Lalu akan ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah dalam konteks arsitektur komputer, istilah Big Endian dan Little Endian merujuk pada cara prosesor menyusun urutan byte dalam penyimpanan multibyte. Big Endian mengatur byte paling signifikan atau most significant byte pada alamat memori terendah, sementara Little Endian menempatkan least significant byte di alamat terendah. Perbedaan ini menjadi penting saat transfer data antar sistem dengan endianness yang berbeda. Memerlukan konversi antar byte agar data dapat diintervensikan dengan benar. Big Endian memiliki keuntungan dalam keselarasan dengan cara manusia menulis dan membaca angka. Sementara Little Endian sering digunakan dalam komputer pribadi seperti prosesor Intel x86 dan AMD karena mempermudah operasi tertentu seperti penambahan dan pengurangan. Lalu pentingnya perhatian kita terhadap endianness saat bekerja dengan operasi low level dan transfer data antar sistem. Meskipun sebagian besar pemrogram tingkat tinggi jarang terpapar endianness dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak tingkat rendah, pemahaman terhadap Big Endianness dan Little Endian penting untuk menjaga konsistensi data untuk menjembatani perbedaan endianness